kami Tuhan, namun kami mohon Tuhan supaya Engkau menyatukan setiap roh kami Tuhan yang ada saat ini. Bagi kami yang ada di rumah, bagi kami yang ada di tempat ini Tuhan, tolong kami untuk kami tetap dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan menyertai hamba-Mu yang akan melayani dalam firman-Mu. Apa yang dia ucapkan benar-benar apa yang berasal dari-Mu saja Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, kembali kita bertemu dalam ibadah live streaming kita. Tak terasa ini udah akhir Mei. Terakhir kemarin waktu saya lihat berita korban corona yang positif terus saja masih bertambah ya saudara. Nah karena itu di tengah masa-masa yang sukar ini, ketika saya merenungkan firman, ada satu judul yang saya dapatkan dari perenungan saya, dan ini menguatkan kehidupan saya, dan saya berdoa supaya ini juga menguatkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, khususnya bagi jemaat GBDI Kalanghayat. Nah kita langsung saja buka ayat emas kita di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Mazmur 25 ayat yang kelima. Di sini firman Tuhan atau sharing saya beri judul tentang diisi maksud Tuhan. Diisi maksud Tuhan. Mazmur 25 ayat yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau nanti-nantikan sepanjang hari. Nah dari ayat ini kita bisa lihat ayat ini menggambarkan kebergantungan Raja Daud terhadap bimbingan Tuhan, terhadap pimpinan Tuhan, yang mana memang kita butuhkan pada saat ini di tengah-tengah pandemi ini, di tengah segala kesukaran, di tengah segala kesulitan yang kita hadapi. Nah kenapa saya ambil ayat emasnya dari sini? Karena Raja Daud adalah salah satu raja yang paling berhasil di Israel. Saya bilang paling berhasil karena dibandingkan raja sebelumnya, Saul, kehidupan Raja Daud pada akhirnya kita bisa pilih bahwa Raja Daud bisa dibilang lebih berhasil secara hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan suksesornya juga ada Raja Salomo yang meskipun berkelimpahan secara harta, pinternya luar biasa, tetapi Raja Salomo pun dibilang tidak bisa seberhasil Raja Daud dalam hubungannya dengan Tuhan. Raja Daud pada akhir hidupnya dia mampu memberi nasihat terakhir bagi anak-anaknya. Dia mampu menyediakan bahan-bahan material yang perlu untuk pembangunan bait suci. Jadi dia tidak sekedar berhasil dalam kedudukannya sebagai raja, tapi dia berhasil mempersiapkan generasi berikutnya. Nah itu keberhasilan Raja Daud. Apalagi kalau kita lihat raja-raja di bawah Raja Salomo malah kacau, ya. Nah salah satu kunci keberhasilan Raja Daud dalam dia menjadi raja Israel dan mempersiapkan generasi selanjutnya ada pada ayat ini. Ini salah satu prinsip Raja Daud. Saya tahu dia seorang yang kaya, saya yakin, raja ya. Saya tahu dia juga bukan orang yang bodoh lah, Raja Daud. Tetapi ketika dia datang dalam hadirat Tuhan, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak datang dengan segala kepintarannya, dia tidak datang dengan segala kekayaannya, dia tidak coba-coba mengatur Tuhan. Tuhan kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu? Nah ini yang perlu kita pelajari dari Daud. Mungkin saat ini, saat pandemi virus corona yang sekarang ini, mungkin otak kita agak berontak sama Tuhan. Atau mungkin perasaan kita juga agak berontak sama Tuhan. Tuhan kenapa kok makin sulit? Kenapa kok kayak gini? Kenapa kok harusnya kan kayak gini Tuhan? Saya yakin beberapa dari saudara mungkin ada yang punya pikiran seperti itu. Tetapi marilah pada pagi hari ini kita belajar dari Raja Daud. Dia benar-benar mengosongkan dirinya ketika datang. Tuhan, Engkau nanti-nantikan, kata ayat ini. Engkau lah yang aku perlukan. Dia tidak datang dengan perdebatan. Tuhan kok gini, kok gitu. Tapi dia benar-benar mengosongkan dirinya. Dia beri dirinya untuk diisi maksud Tuhan. Itulah prinsip yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, dari Raja Daud sekarang kita beralih dari pribadi yang lain yang bernama dengan Musa. Coba diklik selanjutnya. Nah, kisah Musa di sini
merupakan kisah yang menarik, saudara, karena ini merupakan, saya yakin, gambaran perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup saudara dalam kita mengiring Tuhan, dalam hidup kita mempunyai pengalaman bersama Tuhan, dalam hidup kita diisi oleh maksud-maksudnya Tuhan. Kita bisa lihat dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Nah, kita lihat dulu ayat yang ke-18 ya, kita baca ayat yang ke-18. Keluaran 4 ayat yang ke-18, Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Nah, pada awal kisah Musa bersama dengan Tuhan, bisa klik selanjutnya, itu Musa mengawali perjalanan hidup kerohaniannya, Musa mengawali perjalanan hidup kekristenannya diawali dengan keraguan. Nah, saudara bertanya mungkin, keraguannya ada di mana? Kok bisa Musa kok bisa ragu? Kalau saudara lihat di dalam ayat 18, ya ini laptop saya nge-lag. Jadi saya bisa bantu benerin. Ya saya coba jelaskan tanpa laptop ya saudara. Blue screen, tahu kenapa? Ya Tuhan mampukan saya jelaskan tanpa laptop ya. Nah, Keluaran 4 ayat 18, saya katakan kenapa Musa bisa ragu, kenapa Musa bisa mempunyai perkataan dengan keraguan. Kalau saudara perhatikan ada kata-kata seperti ini. Ayat yang ke-18, Pak, saudara cermati lagi ya, saudara renungkan lagi. Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir. Saudara-saudara yang di Mesir, kalau saudara mengacu dari Keluaran 2 ayat 11, di situ yang dimaksud saudara-saudaranya adalah saudara-saudara sebangsanya. Jadi bukan saudara secara daging, juga bukan saudaranya anaknya Firaun karena dia anak raja kan, bukan juga anaknya Firaun, tetapi saudara sebangsanya. Selama itu satu bangsa dengan Musa, saudara bangsa Israel, maka itu disebut saudaranya Musa. Ya, saudara baca Keluaran 2 ayat 11, itu maksudnya saudara. Nah, dia dikatakan untuk melihat apakah mereka masih hidup, apakah mereka masih hidup. Inilah pernyataan yang ragu. Ini pernyataan yang aneh. Coba klik selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang aneh dan pesimistis menurut saya. Kenapa bisa begitu? Musa meragukan apakah saudara Israel masih hidup atau enggak. Yang saya bisa bilang aneh karena yang pertama, Musa meragukan kita Tuhan. Sudah jelas perintah Tuhan berkata, Musa, aku sudah mendengar seruan bangsa Israel. Jadi kamu sekarang tak utus ke Israel, tak utus ke Mesir, kamu selamatkan bangsa Israel. Tapi Musa ragu kalau bangsa Israel ini masih hidup apa enggak. Kalau bangsa Israel sudah mati, dia enggak hidup lagi, ya ngapain Tuhan perintahkan Musa, betul kan? Ya enggak? Kalau Tuhan bilang, aku sudah dengar loh seruan bangsamu, seruan saudaramu, aku udah dengar loh seruan bangsamu, maka kamu pergi sekarang, kamu selamatkan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mati, Tuhan gak akan suruh Musa selamatkan. Itu yang pertama. Betul ya? Itu yang pertama, kenapa saya bisa bilang aneh dan pesimistis. Yang kedua, kalau kita pikir secara akal sehat, kenapa pertanyaan ini aneh? Untuk melihat apakah mereka masih hidup, untuk melihat apakah saudara di Mesir masih hidup, saudara sebangsaku. Yang kedua, karena Firaun butuh budak. Firaun butuh budak. Jadi dia nggak akan mungkin bunuh orang Israel. Keren ya, Firaun butuh budak, dia nggak akan semudah itu bunuh orang Israel. Kalau Firaun bunuh orang Israel, nah yang jadi budak siapa? Masa pegawai-pegawainya? Kan nggak mungkin. Ya kan, Firaun menawar orang Israel bukan untuk membunuh secara membabi buta, tapi untuk dijadikan budak, kerja paksa. Kalau dari dua hal ini saja Musa menyadari, maka dia nggak harus mengucapkan kata-kata yang ragu seperti tadi. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kadang kehidupan kita sebagai umat Kristen, terkadang kita
mengawali dengan keraguan. Ataupun di tengah perjalanan kita bisa menjadi ragu. Kita meragukan Tuhan dengan virus corona yang seperti ini, sama seperti renungannya Pak Kevin kemarin kalau saudara lihat di jemaat, grup jemaat. Jadi dikatakan gimana Tuhan saat pandemi virus corona, ya seperti itu. Tapi Pak Kevin akhirnya mengakhiri dengan kata-kata, ini belum waktunya Tuhan. Dia bicara seperti itu. Tapi saya percaya ungkapan judul renungan kemarin bagus sekali itu pasti terlintas di pikiran kita. Tuhan di mana saat ada pandemi? Kok Tuhan nggak selesaikan? Kok Tuhan biarkan saya jadi makin sulit? Ada yang gajinya dipotong, ada yang waktu kerjanya berkurang, ada yang digilir, dan yang lebih parah ada yang di PHK. Di mana Tuhan? Kita ragu. Apakah Tuhan ada dengan kejadian seperti ini? Di mana Dia ketika kita membutuhkannya? Mungkin kita awali dengan hal-hal yang meragukan seperti yang Musa alami saat ini. Tapi kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8, coba kita buka ayatnya, Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Tidak membangkit-bangkit di sini, coba klik selanjutnya, dalam KJV ditulis sebagai reproach. Reproach itu artinya mencela. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kita kekurangan sesuatu, kata ayat ini, kita minta kepada Allah. Ada dua karakter yang ayat ini katakan tentang karakter Allah. Yang pertama murah hati, yang kedua tidak membangkit-bangkit atau tidak mencela. Dia bukan Allah yang akan mencela saudara ketika saudara datang dan berdoa kepadanya. Kalau saudara merasa tercela, kalau saudara yang sendiri yang merasa Allah itu pelit, Allah itu merasa tercela, artinya saudara sudah masuk perangkap iblis. Saudara iblis tanamkan dalam kehidupan saudara kalau Allah itu marah sama saudara. Padahal dengan jelas kalau kita bilang Allah tidak pernah marah kepada kita. Allah tidak, bahkan di satu ayat dikatakan, bahkan ketika kita masih berdosa Allah mengasihi kita, kata ayat itu. Jadi ketika saudara merasa Allah marah sama saudara, saudara merasa Tuhan jijik sama saudara, sebenarnya itulah perangkap iblis yang mampu di akhir zaman, merasa tertuduh. Saudara merasa tercela, itu keliru. Itu bukan dari Allah, itu bukan karena saudara tahu diri, bukan. Itu karena saudara tertipu, masuk perangkap iblis. Rasa tertuduh membuat hubungan kita dengannya terputus. Jadi sekali lagi, rasa tertuduh ketika kita datang ke hadirat Allah itu bukan rasa tahu diri, bukan rasa sadar diri, oh ya saya berdosa, saya nggak perlu datang sama Tuhan. Salah, Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Karena ayat ini bilang Tuhan tidak pernah mencela. Ya, ayat itu katakan seperti itu. Ayat yang ke-6, hendaklah yang memintanya apa? Di dalam iman, bukan di dalam keraguan-raguan, bukan di dalam rasa tercela, bukan di dalam rasa bersalah. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa doa kita nggak dijawab? Salah satunya ini, rasa tertuduh, rasa bersalah yang iblis tanamkan dalam hidup kita. Karena itu doa kita bentur ke plafon rumah terus, turun balik ke kita, nggak sampai ke Tuhan. Karena doanya ragu-ragu. Karena kita percaya Tuhan sedang marah dengan kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tidak mengasihi kita. Doa yang seperti ini bukan doa yang powerful. Bukan doa yang akan mampu menembus langit-langit yang dikuasai oleh penguasa udara, buru-buru menembus udara, menembus plafon aja enggak. Karena ragu. Karena kita enggak yakin. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang di dalam hidupnya. Saudara dengar firman Tuhan, saudara yakin. Terus saudara lihat kehidupan orang dunia, saudara merasa, oh harusnya kayak gini aja ya. Saudara mendua hati. Saudara tidak komit, saudara tidak fokus total mengiring Tuhan. Kalau dalam kitab KJV di sini
He is a double-minded man. Pikirannya terbelah, unstable in all his way. Dia tidak stabil dalam pengambilan keputusan, kata KJV. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan, semua yang dia putuskan, dia nggak pernah stabil. Kalau keputusannya tidak stabil, maka hasilnya juga jangan harap akan stabil. Ya, jadi mengawali dengan keraguan. Nah, klik berikutnya. Tapi berita bagusnya ini, saudara, normal jika awalnya kita ragu. Namun adalah kerugian kalau sepanjang hidup kita terus ragu, kita tetap ragu. Kita manusia, kita akan pernah mengalami keraguan. Serohani apapun orangnya, pasti akan pernah mengalami keraguan. Tapi yang menjadi pembeda, apakah kita tetap melangkah atau tidak? Musa yang disebut sebagai satu dari dua nabi besar di Israel, yang satunya Elia. Siapa yang sangka nabi besar seperti ini diawali dengan keraguan? Siapa yang sangka Tuhan bentuk orang yang minder, orang yang tidak percaya diri? Siapa sangka Tuhan pilih orang yang tidak qualified mungkin di mata dunia, tidak masuk syarat orang dunia, jadi nabi besar. Tapi yang jadi pembeda, Musa berani melangkah, dia pergi ke Mesir. Jadi sekali lagi, semua kita pernah ragu, tetapi tidak semua dari kita berani berjalan sesuai dengan apa yang firman bilang, apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, jadi bagi saudara yang saat ini ragu di tengah pandemi seperti ini, saya bisa bilang jangan tetap tinggal dalam keraguan, tetaplah percaya. Inilah step pertama dalam pengiringan kita diisi maksud Tuhan, dalam pengiringan kita mencari kehendak Tuhan dalam perjalanan kekristenan kita. Umumnya kita akan mengalami keraguan seperti Musa. Nabi besar aja bisa ragu, apalagi kita. Tetapi janganlah berlama-lama tinggal di dalam keraguan, ya. Ini yang pertama. Terus kalau kita maju sekarang ayat 19, Keluaran 4 ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Nah, terkadang saya berpikir, saudara, ketika Musa membunuh orang Mesir di Keluaran pasal 2 itu, dia melarikan diri kan ya, dia melarikan diri ke tanah Midian, dia ketemu istri, dia hidup 40 tahun, lari dari panggilan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan 40 tahun. Inilah pertanyaan saya waktu itu. Tuhan, lama banget 40 tahun. Kenapa Engkau nggak cuma kasih 1 tahun atau 5 tahun lah, supaya Musa menenangkan diri, ya kan? Terus panggil lagi, Musa ayo balik lagi. 40 tahun Tuhan biarkan Musa lari dari panggilan Tuhan. Salah satu sebabnya mungkin ini ayat 19. Musa, kembalilah, sebab Tuhan berfirman, semua orang yang ingin mencabut nyawamu sudah mati, sudah meninggal. Inilah waktu Tuhan, inilah timingnya Tuhan. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah keliru. Makanya kalau kita sekedar baca satu ayat, kita tidak bandingkan dengan ayat lain, kita nggak akan pernah tahu rahasia dari firman. Inilah waktu Tuhan. Tuhan tahu Musa orang yang penakut. Tuhan tahu karakternya Musa itu ragu-ragu. Karena itu Tuhan mungkin coba ringankan sedikit bebannya Musa, tunggu sampai orang yang mau membunuh dia, gara-gara kesalahannya dia membunuh orang Mesir, itu mati semua. Timing Tuhan. Kenapa Tuhan pandemi sangat lama sekali? Gak ada yang tahu, tapi percayalah timingnya Tuhan, waktunya Tuhan itu tepat. Itu yang terbaik bagi kita. Jadi ketahuilah bagi saudara saat ini ragu seperti yang Musa alami, waktu Tuhan itu tidak pernah keliru. Sama seperti renungannya Kevin kemarin, masih belum waktunya Tuhan. Masih belum waktunya Tuhan. Kita maju lagi ayat 20 sampai 21a. Setiap kata per kata yang saudara baca dalam ayat firman Tuhan itu selalu ada pembukaannya, ada rahasianya yang saudara perlu renungkan.
Kalau saudara cuma baca, saudara akan melewatkan banyak hal. Saudara perlu renungkan. Ayat 20 sampai 21a. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Musa melangkah. Saya yakin di ayat ini ketika Musa pergi, Musa khawatir, Musa tetap ragu. Ragunya belum hilang. Tapi yang jadi pembeda dia melangkah. Apalagi dia ngajak anak, istri, keluarga. Mungkin beban psikologinya ada pada anak istrinya. Dia apa ini? Nanti makan apa ini? Buru-buru makan apa? Nanti masih hidup kan enggak ini? Aku orang biasa menentang raja. Wah ini gila ini perintahnya ini. Ya kan dia ragu. Tapi dia melangkah. Dia tetap pertahankan hidupnya dalam nilai-nilai firman Tuhan. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Artinya ketika Tuhan memutus, artinya ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu yang menurut kita agak aneh, Tuhan memperlengkapi kita juga. Musa diberikan modal tongkat Allah. Nah, siapa yang nyangka? Apakah Musa menyangka sebuah tongkat akan mampu membolak-balikkan Mesir? Oleh tongkat inilah 10 tulah diturunkan. Oleh tongkat inilah tongkatnya berubah jadi ular, mengalahkan para ahli-ahli sihir di Mesir. Siapa yang nyangka kalau tongkat itu bakalan jadi alat yang luar biasa? Di sini Musa diajar oleh Tuhan untuk memperhatikan hal yang tak terlihat. Hal yang tak terlihat bukan berarti kita nggak kelihatan barangnya, tapi mungkin kita nggak menyadari barangnya. Kita mungkin lihat terus barangnya, kita lihat terus kejadiannya, kita lihat terus orangnya, tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya itulah jawaban Tuhan. Kalau itulah sebenarnya apa yang kita doakan, jawaban dari apa yang kita doakan. 2 Korintus 4, 16, 18 kalau saya dibaca, di situ Paulus juga berkata, dalam hidup ini marilah kita memperhatikan apa yang tidak terlihat, apa yang tidak kita sadari, kata ayat itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu hal-hal sederhana, hal-hal yang sebenarnya seperti tongkat, hal sederhana, orang yang sederhana, orang yang nggak kita sangka akan jadi alat Tuhan untuk jawaban doa kita. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan? Kalau kita nggak suka membangun hubungan dengan Tuhan, kalau kita nggak doa, kalau kita nggak baca firman, bagaimana kita menyadari kalau tongkat adalah hal yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab? Ada 3 cara Tuhan menjawab doa. Kalau saudara perhatikan, yang pertama, mintalah maka akan diberikan. Saudara minta, Tuhan beri, sesimpel itu. Yang kedua apa? Carilah maka kamu mendapat. Artinya cari apa saudara? Menemukan barang yang sudah ada. Betul ya? Kita mencari barang yang hilang nih. Artinya barangnya sudah ada. Atau kita nggak rawat, bisa sampai hilang. Betul ya? Artinya jawaban doa yang kedua bisa juga melalui menemukan apa yang hilang, menemukan apa yang kita nggak sadari. Jadi jangan dikira saya doa kok nggak dijawab-jawab ya, kok nggak dikasih-kasih ya. Padahal jawaban doa sudah ada dalam hidup kita. Kitanya aja yang nggak nyadar. Kitanya aja yang nggak tahu kalau tongkat bisa dipakai Tuhan. Sebenarnya jawaban doa bisa jadi sudah ada di keliling saudara, sudah saudara miliki, sudah saudara punyai. Orangnya juga mungkin saudara sudah kenal. Yang ketiga, ketoklah maka pintu dibukakan. Artinya pintu yang terbuka, kesempatan. Ada opportunity, kesempatan. Nah, kalau ada opportunity artinya kita harus mempersiapkan diri. Seorang lamar kerjaan misalnya, bahasa Inggris, bahasa Jawa, guru bahasa Inggris, guru bahasa Jawa. Terus ada 3 sekolah, opportunity datang. Kamu tak terima lamarannya. Kamu bisa jadi guru bahasa Inggris, bisa jadi guru bahasa Jawa di tempat kita nih. Kamu tinggal pilih. Tapi kita tidak persiapkan diri. Kita tidak belajar bahasa Inggris, kita tidak belajar bahasa
jawab. Ketika kesempatan datang, kita gagal. Padahal salah satu jawaban Tuhan, jawaban doa dari Tuhan adalah kesempatan, pintu yang terbuka. Tetapi tantangannya, apakah kita mempersiapkan diri atau tidak? Itu, ya. Yang Musa ajar di sini, Tuhan ajarkan di sini ada yang kedua. Cara Tuhan menjawab doa yang kedua. Musa sudah punya alatnya, yaitu tongkat. Tetapi untuk menemukan, untuk mencari, maka kamu akan mendapat, itu butuh hubungan dengan Tuhan. Butuh hubungan dengan Tuhan. Kalau kita doa aja malas, baca firman aja malas, kita nggak akan bisa dapatkan jawaban doa yang kedua. Kita akan melewatkan banyak hal. Tongkat dalam Alkitab, klik selanjutnya, di situ dikatakan sebagai kuasa Allah. Ada banyak kuasa Allah yang tersembunyi, yang perlu saudara aktifkan, yang perlu saudara tekan tombol on-nya supaya itu jadi aktif, supaya itu bisa mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Nah, tanpa diisi maksud Tuhan, tanpa kita meluangkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami fungsi tongkat seperti yang saya jelaskan tadi. Yang akan kita peroleh karena kita tetap percaya. Yohanes 1 ayat 11-13, coba kita baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 11-13. Jadi perhatikan, di tengah pandemi virus corona seperti ini, saya yakin mungkin jawaban doa sudah ada di sekitar kita. Dan saya yakin setiap jawaban Tuhan berbeda antara di kehidupan saya, di kehidupannya saudara, di kehidupannya saudara yang lain, itu beda-beda. Apa yang kita temukan khusus untuk kita sendiri. Yohanes 1 ayat 11-13. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Yesus sudah datang. Inilah hal yang perlu kita cari sebenarnya, yang sudah Tuhan sediakan. Dia sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Sekarang tinggal kita cari. Dia sudah datang kepada kita, tapi kita tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena seperti yang kitab Yakobus tadi katakan, kita double minded. Hati kita mendua. Kita firman Tuhan iya, tapi ketika kita melihat cara orang lain hidup, cara orang dunia hidup, kita juga kepincut, kita tertarik. Itu sudah juga sama dengan tidak menerima Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Tuhan, mau menjalin hubungan dengan Tuhan, diberinya apa? Kuasa. Diberinya tongkat. Diberikan untuk menemukan tongkat supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau kita menerimanya, kata ayat ini, kita akan menerima kuasa. Jadi yang dicari bukan kuasa, tapi yang dicari apa? Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini, banyak orang cari kuasa. Dan kuasa ini, tongkat ini akan kita dapatkan kalau dikatakan juga, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagi mereka yang tetap percaya, bagi mereka yang tetap tidak mundur, bagi mereka yang tetap tidak meragukan Tuhan, bagi mereka yang tidak mau tinggal dalam keraguan berlama-lama. Inilah ciri-ciri orang yang akan menerima kuasa dari Tuhan. Ya, jadi yang pertama tadi kita bisa mengawali dengan keraguan, yang kedua percayalah waktu Tuhan yang tepat, yang ketiga bangunlah hubungan dengan Tuhan supaya kita diisi maksud Tuhan dan mengerti, menemukan tongkat yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Ya, sekarang kita maju lagi. Ayat 21b. Kita maju lagi ayat 21b. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tadi Musa yang bikin statement aneh. Apakah bangsaku masih hidup? Ya iyalah, pasti masih hidup. Gak mungkin gak hidup.
Tuhan salah ngomong dong kalau bangsa Israel udah mati, ngapain Tuhan utus, ya kan? Ngapain Firaun tawan mereka kalau mereka nggak itu? Sekarang gantinya Tuhan yang bikin statement aneh. Musa, sekarang kamu tak utus, tetapi aku akan mengeraskan hatinya dalam membiarkan bangsa itu pergi. Dengan kata lain, aku akan mempersulit Musa, atau akan membuat ini bakal jadi rumit Musa. Yang nyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel siapa? Tuhan. Terus yang mempersulit Musa untuk membebaskan bangsa Israel siapa? Tuhan juga. Mana ini? Aku akan mengeraskan hati mereka, Musa. Sama seperti, jadi Musa kan bingung, yang disuruh kan bingung ya saudara. Sama seperti kalau saya lagi nyuruh orang, misalnya saya lagi nyuruh Pak Gideon, Pak D tolong belikan kecap di ini Ketintang lah, daerah sana. Namanya Pak D kan, Pak Gideon kan di daerah Dumai, Manggis ya. Oke Pak, Ketintang Pak ya. Terus ini transportnya mana Pak? Nggak usah, kamu jalan kaki aja. Loh, yang butuh kecap siapa? Kok sekarang sudah nyuruh orang, kok aku yang makin dipersulit? Kan aneh kan? Saya kan jadi kelihatan aneh kan? Sama seperti ini, Tuhan aneh. Kenapa kok bisa seperti ini? Dan ini jadi salah satu pelajaran dalam kehidupan kita. Banyak yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, ayo layani aku, ayo kamu ikut aku. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba keadaan jadi makin sulit. Tiba-tiba keadaan jadi makin berat. Loh, yang suruh melayani siapa Tuhan? Kok sekarang jadi makin sulit? Apalagi sekarang ada COVID-19, ada virus. Makin sulit lagi kehidupan Tuhan. Apa maksudmu? Nah, itu yang saya bilang ketika Raja Daud datang kepada Tuhan ayat emas tadi, kalau dia tidak mengosongkan dirinya, kalau dia pakai kepintarannya, dia akan jadi orang Kristen kebingungan. Kalau kita datang sama Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berdoa sama Tuhan, pakai kepintaran kita, Tuhan harusnya gini Tuhan, harusnya gitu Tuhan, kita akan jadi orang Kristen kebingungan. Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan sediakan di depan. Hanya orang-orang yang diisi maksud Tuhan yang akan tahu apa yang Tuhan sediakan di depan dan dia tetap tenang. Itu yang akan membuat dia jadi berkat. Itu yang akan membuat orang di sekitarnya bingung. Kamu kok bisa tetap tenang? Kondisi seperti ini. Itu yang membuat orang bingung. Ternyata maksud Tuhan ada pada ayat ini, Keluaran 14 ayat 30 sampai 31. Inilah maksud Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengeraskan hati Firaun gak akan gregetan sampai ngejar bangsa Israel kalau mati. Tuhan ingin nyatakan kemuliaannya di laut mati. Di tengah kondisi yang paling terjepit sekalipun, di tengah kondisi yang paling terberat, justru disitulah kemungkinan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu ada satu ayat katakan, berbahagialah kamu ketika kamu dipuji dengan berbagai-bagai pencobaan yang berat, kata ayat itu. Semakin berat situasinya, semakin besar kemungkinan Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah kita. Inilah iman orang Kristen. Dan kemenangan permanen inilah yang Tuhan ingin sediakan bagi kita, bagi Musa. Kalau Tuhan langsung bebaskan, langsung Musa ngomong, woi bebasin bangsa Israel, pertama kali datang bebasin, dulu bawa keluar dari Mesir. Saya percaya Firaun akan berubah pikiran pada satu saat dan akan mengejar lagi bangsa Israel. Ya, akan mengejar lagi bangsa Israel. Tetapi Tuhan ingin memberikan kemenangan yang permanen. Jadi ketika saudara saat ini mengalami situasi yang aneh, situasi yang membingungkan, situasi yang berat, jangan lupa, semakin besar masalah kita, semakin besar mujizat, jawaban doa yang Tuhan sediakan. Amin saudara? Amin. Kita lanjut lagi ayat yang ke-22 sampai 23. Ayat 22 sampai 23. Sekarang Tuhan ajar Musa cara menggunakan tongkat. Nanti Tuhan ajar Musa untuk menemukan tongkat, menemukan kuasa Allah. Sekarang Tuhan ajar Musa cara pakai. Kalau kita menemukan tapi kita nggak ngerti cara pakai, ya buat apa?
Ya kan? Ayat 22 sampai 23. Saudara cermati baik-baik ayat ini. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung pula ke-10. Gimana cara Tuhan mengajarkan Musa? Ada rahasianya di sini. Tuhan katakan 2 kali caranya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, ya, apa yang dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terus yang kedua, sebab itu aku berfirman kepadamu, kepada Firaun. Memperkatakan firman. Saudara membaca, saudara merenungkan. Sekarang saatnya saudara memperkatakan firman. Klik saja 2 Korintus 4 ayat 13. Karena kami percaya, maka kami berkata-kata, kata ayat itu. Karena kami tadi sudah percaya, mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lebih lagi sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan kita, maka sekarang kami apa? Berkata-kata. Apa yang dikatakan? Ya firman yang saudara baca, firman yang saudara renungkan, perkataan dari Tuhan. Karena itu dalam pandemi seperti ini, satu tips lagi dari firman Tuhan, jangan perkatakan perkataan yang sia-sia. Seperti kata Matius 12 ayat 35 sampai 37, karena lewat perkataanmu engkau dibenarkan dan lewat perkataanmu pula engkau akan dihukum, kata ayat itu. Jangan katakan hal yang sia-sia. Pandemi ini susah ya. Aduh, semua orang kayak gini, wabut beneran. Ya, jadilah seperti perkataan kita. Berat sekali, aku bakalan dipecat ya. Aku bakalan di-PHK ya. Gak ada imannya sama sekali. Tetapi perkatakan firman. Tuhan, pemeliharaanmu nyata dalam hidupku. Tuhan, perlindunganmu nyata Tuhan. Tuhan, kau merencanakan sesuatu yang bukan kecelakaan. Sekalipun situasi itu sekarang dalam situasi yang kecelakaan, situasi yang begitu berat, perkataan kita itu berkuasa. Saudara sadar atau enggak? Sadar, sama seperti saya pernah sampaikan di kaum muda, Bilangan 13. Di situ orang Israel punya mentalitas belalang. Ketika mengintai orang Kenan untuk merebut tanah Kanaan, perintah Tuhan jelas rebut tanah Kanaan. Tetapi orang Israel ketika kembali, 10 pengintai bilang apa? Kami lihat diri kami seperti belalang nih. Mereka gede-gede, tinggi-tinggi, nggak mungkin menang. Mana loh? Padahal Tuhan bilang rebut tanah Kanaan itu. Tapi mana? Badannya gede-gede, susah. Kita kayak belalang gitu. Ya, jadilah kita belalang beneran. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang tidak, kita akan maju, kita akan menduduki tanah Kanaan. Karena Tuhan perintahkan, bukan bonek. Karena Tuhan sudah perintahkan. Karena mereka seorang yang mau diisi maksud Tuhan, mereka terima pesan dari Tuhan dan mereka berani maju. Jangan coba-coba beriman kalau Tuhan tidak katakan terlebih dahulu dalam hidup saudara. Tapi penekanannya di sini adalah mentalitas kita. Apakah mentalitas kita pemenang atau tidak, itu menentukan apakah kita akan jadi pemenang beneran atau tidak. Memperkatakan firman, bukan memperkatakan hal yang sia-sia. Kita lanjut lagi maju ayat 24 sampai 26. Oke, sekarang kita udah punya mentalitas pemenang. Waktu kurang 15 menit. Kita sudah punya mentalitas pemenang. 15 menit. Nah, sekarang ayat 24 sampai 26 ini tidak kalah pentingnya. Tapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit kanan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit. Maka Tuhan tidak membunuh anaknya Musa. Penting sekali kita punya persekutuan keluarga. Karena oh ya, baguslah kita udah punya mentalitas
identitas pemenang, kita memperkatakan firman, kita menemukan apa yang namanya kuasa Allah. Tetapi ingat, kita tetap manusia. Kita para pemimpin keluarga, kepala keluarga, pemimpin dan pengayom keluarga, kita tetap manusia. Satu saat kita bisa lemah. Satu ayat lain katakan, wahai orang yang berjalan sendirian, kalau dia jatuh gak ada yang angkat. Ayat itu. Kita butuh persekutuan, kita butuh orang lain. Dimulai dari keluarga kita sendiri. Bangun match doa di keluarga. Bangun jam doa bersama di keluarga. Karena ada kalanya kita memimpin keluarga seperti Musa, bisa lemah, bisa jatuh, bisa ngantuk. Tapi di saat itulah istrinya menjadi penolong, sehingga membuat Musa yang lalai melakukan firman Tuhan, dalam hal ini nyunat anaknya, itu jadi selamat. Istrinya. Jadi jangan kecilkan peran istri kita, anak kita, tetangga kita. Dan kalau keluarga sudah kita bangun, kita kembangkan lagi kepada saudara seiman. Lebih banyak lagi yang mendoakan kita, lebih banyak lagi yang menasihati kita. Asal nggak marah kalau dinasihati. Lebih banyak lagi yang mendoakan kita, menopang kita, mensupport kita. Ini krusial, membangun persekutuan. Karena kita nggak akan bisa survive kalau kita sendirian. Ya, maju lagi. Sekarang sudah yang keberhasilan ayat 27 sampai 29. Di situ keberhasilan Musa yang pertama. Dia berhasil mengumpulkan para tua-tua. Gak gampang loh. Mengumpulkan para tua-tua untuk ikut Musa menjalankan visi Tuhan. Tetapi Musa berhasil melakukannya. Keberhasilan Musa yang kedua ayat 30 sampai 31 meyakinkan seluruh bangsa Israel untuk mengikut dia, untuk percaya bahwa tentang raja ini kita bakal menang loh. Kita tentang raja ini kita menang loh. Kita budak, tapi kita akan menang. Musa seperti itu. Dia tidak gagal seperti kejadian sebelumnya. Keluaran 2 11 sampai 14. Kalau saudara baca di kejadian sebelumnya, Musa saat itu punya jabatan, punya tahta, anak putra mahkota dari Firaun. Tetapi ketika dia mencoba memimpin bangsanya, kamu jangan saling bertengkar dong. Bangsanya malah memberikan reaksi yang tidak baik, malah mencap Musa sebagai pembunuh karena dia melakukan kesalahan, membunuh orang Mesir, membuat dia lari dari panggilan Tuhan. Malah dia punya jabatan, tapi dia gagal. Justru di saat ini dia nobody. Dia bukan siapa-siapa, cuma ada Tuhan yang menyertai dia. Dia bisa meyakinkan bukan dua orang yang bertengkar saja, tua-tua dan seluruh bangsa Israel. Inilah janji kemenangan yang Tuhan janjikan. Di tengah pandemi ini, di ujung sana, percayalah Tuhan menyediakan kemenangan. Berimanlah Tuhan menyediakan kemenangan. Nah sekarang kesimpulan, supaya saudara nggak bingung, saudara bisa lihat secara garis besar apa yang tadi sudah saya katakan. Yang pertama, saat ragu datang pada Tuhan dengan rasa perlu. Saat ragu, mungkin saat saudara berdoa ragu itu tetap ada, tapi tetap datang dengan rasa perlu. Jangan datang dengan kepinter, jangan datang dengan wah aku udah melayani, aku udah lakukan ini, lakukan itu. Kalau saudara mendua hati, jangan harap dia menerima apa tadi kata ayat itu sesuatu dari Tuhan. Datang dengan rasa perlu, kosongkan diri kita. Gak peduli seberapa tinggi jabatan saudara, gak peduli seberapa tinggi pendidikan saudara, ketika kita datang sama Tuhan, kita harus kosong. Yang kedua, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Karena itu Tuhan tunggu 40 tahun dengan Musa, supaya Musa balik. Yang ketiga, bangun hubungan dengan Tuhan untuk dapat lihat tongkat atau hal yang tersembunyi dari Tuhan. Sudah saudara ya, dicatat ya. Sekarang yang keempat, udah ya, udah dicatat juga kan di Instagram Live ya. Lanjut lagi yang keempat, yang
Yang keempat, tetap sabar dan tetap percaya meski awalnya nampak aneh. Musa, aku tak utus, tapi kamu akan tak persulit, kata Tuhan. Banyak orang yang awalnya percaya, tetapi dia gugur di tengah jalan karena dia tidak bisa tetap percaya. Banyak orang bisa jadi juara pada awalnya, tapi tidak banyak orang bisa tetap jadi juara, mempertahankan gelar juara. Karena dia kecewa, karena dia marah sama Tuhan, karena dia percaya Tuhan juga marah sama dia. Itu dua pandangan yang keliru. Jangan marah sama Tuhan karena dia tidak pernah salah. Dia lihat 40 tahun ke depan. Bisakah kita melihat apa yang terjadi pada kita 40 tahun ke depan? Tidak bisa. Tuhan tahu masa depan, dan dia bisa, karena itu dia bisa memutuskan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami saat ini, kalau bukan karena kesalahan kita sendiri, kalau bukan karena dosa yang disebabkan kita sendiri, itu semua yang terbaik bagi kita. Imani itu. Yang kelima, memperkatakan firman. Di saat ragu, di saat kita dalam keadaan sabar, perkatakan firman, bukan perkatakan keluhan atau hal-hal lain. Yang terakhir, bangun persekutuan dengan keluarga dan dengan saudara seiman. Kalau Musa tidak bangun persekutuan dengan keluarga, maka dia akan mati. Kok ya untung Zipora waktu itu enggak ketiduran juga. Bayangin, waktu itu lagi malam tidur. Kalau semua ketiduran, ya matilah Musa. Tetapi karena Musa mempersiapkan istrinya, Musa mempersiapkan kerohanian istrinya juga, maka ketika suaminya tertidur, ketika suaminya lemah, istrinya siaga, tetap bangun. Benar, tanggung jawab kerohanian adalah tanggung jawab pemimpin keluarga kita, para bapak-bapak, calon bapak-bapak. Tapi jangan kecilkan peran istri sebagai penolong yang Tuhan sudah sediakan. Karena itulah peran istri, penolong. Ayat terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Saya mohon singer maju ke depan, pemain musik juga bersiap-siap. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Peganglah ayat ini juga sudah dibahas sebagai salah satu ayat tadi kemarin sama Ibu Rutliana di Pemuda, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Kita tidak bisa melihat, kita mungkin sekarang lagi berat kondisinya, tapi percayalah apa yang Tuhan sediakan bagi kita itu yang terbaik. Jangan pernah marah sama Tuhan, jangan juga merasa Tuhan marah sama kita. Tetaplah percaya, tetaplah bersabar. Satu pujian katakan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Dalam kondisi seperti ini saya yakin Tuhan tidak sedang mempersulit kita. Mungkin Tuhan mempersulit seperti mempersulit Musa. Tapi percayalah, dalam situasi COVID seperti ini, kita banyak waktu luang. Justru di saat seperti inilah kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Itulah salah satu maksud Tuhan yang saya tahu. Janji Allah di
sedang Kau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, dengan menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, jangan sampai kami memiliki hati yang ragu terhadap Engkau. Jangan sampai kami bimbang Tuhan. Jangan sampai kami kurang percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, di balik itu semua Kau sudah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kami. Pertolongan-Mu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin di hari-hari ini Tuhan, kalau masih ada di antara kami sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat Kalam Hayat, kami dipenuhi dengan keraguan-keraguan, kami mulai kurang percaya dengan melihat segala sesuatu yang terjadi. Sepertinya menghimpit kami, membuat kami tidak berdaya, membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami boleh melihat kepadamu. Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Allahku yang penuh kuasa. Engkau pasti akan menyediakan pertolongan, dan pertolongan-Mu adalah pertolongan yang permanen. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan terus pakai dalam kehidupannya, bertambah-tambah di dalam urapan-Mu, bertambah-tambah di dalam hikmat-Mu, sehingga kami boleh mendapat berkat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya akan terus menyertai hidup saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin.